Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali kita dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Sebelum kita lanjutkan, saya mau undang kita sama-sama berdoa. Bapa Semawi, Bapa yang baik, 1 minggu sudah kami Engkau tuntun, Engkau berkati. Tibalah di hari yang ke-6 ini, kami datang kepada Tuhan, memohon anugerah dan penyertaan-Mu, berkat Tuhan, menyempurnakan kehidupan kami. Terlebih dalam malam ini Tuhan, di saat kami akan menyediakan hati kami memasuki Sabat-Mu yang kudus. Tuhan berkati kami, Tuhan urapi kami. Semoga sepanjang malam hari hingga besok kami dalam ibadah boleh merasakan berkat-berkat Tuhan yang akan kami dapatkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Jumat 24 November 2023. Ini adalah pendalaman dari semua pelajaran kita dari 6 hari ini. Bacalah Arthur White, A Few Days at Long Point. Ellen G. White, The Australian Years 1891 1900 jilid 4 halaman 100 sampai 104. Para penulis kitab Injil mencatat contoh-contoh dari praktik Yesus dalam hal membangun jembatan dengan orang-orang dari kebudayaan yang lain yang bertujuan untuk menyelamatkan mereka. Matius 8 ayat 28 sampai 34, Markus 5 ayat 1 sampai 20, sama dengan hal tersebut kita juga dipanggil untuk membuat persahabatan dan melayani orang-orang yang berasal dari kebudayaan lain. Kematian Yesus adalah untuk semua orang, terlepas dari ras, kebangsaan, kekayaan, atau latar belakang. Ini adalah hal penting yang jangan pernah kita lupa, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 1 Yohanes 2 ayat 2. Pria dan wanita tidak memenuhi rancangan Allah ketika mereka hanya mengekspresikan kasih sayang kepada lingkungan keluarga mereka sendiri, sementara mereka mengecualikan dari kasih mereka kepada orang-orang yang dapat mereka hibur dan berkati dengan meringankan beban kebutuhan mereka. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang lain di luar rumah kita, ia tidak bermaksud agar kasih sayang kita kepada keluarga menjadi berkurang, dan bahwa kita akan kurang mengasihi sanak saudara kita atau negara kita karena ia ingin kita memperluas simpati kita. Tetapi kita tidak boleh membatasi kasih sayang dan simpati kita hanya di dalam 4 dinding dan menutup berkat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga orang lain tidak dapat menikmati berkat itu bersama kita. Ini dikutip dari Ellen G. White, The Advent Review and Sabbath Herald, Oktober 15 tahun 1895. Tanggung jawab yang diberikan kepada kita untuk menjadi berkat bagi mereka yang ada di luar zona nyaman kita, apakah mereka berasal dari kebudayaan lain atau hanya seorang yang tidak berdaya, adalah sebuah mandat dari Yesus Kristus sendiri yang tidak bisa ditawar-tawar. Kita bisa dapat lihat dalam Kisah 1 ayat 8, Markus 11 ayat 17. Baiklah, pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi kita pada malam hari bahkan besok. Apakah yang merupakan zona nyaman Anda dan mengapa Anda harus memiliki kemauan untuk melangkah keluar dari zona tersebut bila perlu? Apakah implikasi dari peristiwa pada waktu Yesus
disebut sebagai seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Matius 11 ayat 19. Apakah yang Yesus sedang lakukan yang mengakibatkan munculnya tuduhan tersebut? Dan apakah yang hal ini diajarkan kepada kita tentang misi? Sampai berapa jauh seorang Kristen harus terlibat dalam perayaan-perayaan dari orang-orang yang tidak percaya? Bagaimanakah orang-orang Kristen bisa melakukan hal itu tanpa berkompromi dengan prinsip kitab suci? Demikianlah rangkaian pelajaran kita dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu untuk kita diskusikan. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita tutup di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh luar biasa firman-Mu yang merangkumkan semua pelajaran dalam satu minggu ini. Bagaimana kami siap menjadi pelayan Tuhan, menjadi penolong bagi orang-orang yang membutuhkan, dan menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Biarlah kasih karunia surga akan menyertai kami. Terpujilah Engkau Tuhan, damai dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih karunia Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sampaikan doa kami. Amin.